Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Gito? Apakah hari ini baik-baik saja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Gendro, saat ini kami baik-baik saja. Gimana keadaan keluarga Pak Gendro? Alhamdulillah Pak Gito sehat selalu dan bahagia selalu Pak Gito. Kayaknya ada suatu hal yang penting sehingga Pak Gendro ingin berbincang-bincang dengan saya. Apa ada yang bisa saya bantu? Nah ini Pak Gito, kebetulan saya ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah hari ini saya minta waktunya sedikit mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Gito? Monggo, silahkan. Kalau mungkin bisa saya jawab, akan saya jawab. Kalaupun nanti tidak bisa, akan saya usahakan untuk mendapatkan jawaban. Ada apa sebetulnya? Monggo, silahkan. Ya, jadi begini Pak Gito. Selama Pak Gito menjadi seorang kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Pak Gito hadapi sebagai seorang pemimpin, seorang kepala sekolah, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Pak Gito menceritakan kepada saya pengalaman bagaimana menyelesaikan dilema etika itu kepada saya nanti, biar saya bisa tahu bagaimana penyelesaiannya, begitu Pak Gito. Kalau masalah itu tetap ada Pak Gendro di sekolah. Namanya aja kita bekerja dengan banyak rekan-rekan guru, tentu tetap ada banyak sekali. Ya. Namun yang diinginkan yang bagaimana? Yang Bapak Gendro maksud? Lah yang itu loh Pak Gito, tentang keputusan-keputusan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada di SD Pak Gito terutama. Oh gitu. Nah, khususnya masalah apa ya? Khususnya masalah yang terkait dengan mungkin dengan pembelajaran ataupun tentang apa itu sikap Bapak Ibu guru yang ada di SD Pak Gito, begitu Pak. Ini Pak Gendro, di sekolah memang ada, kemarin baru saja terjadi suatu peristiwa di mana hal itu menjadi beban bagi kami untuk menyelesaikan masalah itu, yaitu dengan adanya pengumuman P3K kemarin itu, ya, itu yang menjadi beban bagi kami, di mana di sisi lain kami harus memutuskan. Sedangkan keputusan yang akan kami ambil itu ada beberapa pilihan. Ya. Di situ ada beban bagi kami. Jika hal itu saya putuskan akan menimbulkan suatu akibat. Kalau salah saya ngambil keputusan ya, berarti akan menimbulkan akibat. Masalahnya begini, kemarin di SD Ploso 1 itu kan ada pengangkatan P3K, di mana keadaan tenaga guru di SD Ploso sudah cukup. Sementara di luar pengetahuan kami, kita mendapatkan 1 orang guru. Nah, 1 orang guru itu kebetulan kita mendapatkan guru PAI. Sementara di sekolah kita sudah ada GTT guru PAI. Nah, saat itulah terjadi suatu problem bagi kami untuk menyelesaikan masalah itu. Akhirnya kami bersepakat, berunding untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang tidak menimbulkan akibat yang fatal bagi GTT tersebut. Itu kami, sehingga kami terpaksa harus mengadakan interview, berbicara langsung pada yang bersangkutan, juga mendiskusikan dengan rekan-rekan guru yang lain, sehingga nanti dalam mengambil keputusan saya itu keputusan yang saya ambil itu tepat, berguna bagi yang bersangkutan, tidak merugikan yang bersangkutan, juga
tepat bagi sekolah. Apakah itu yang dimaksud problem yang Pak Gendro maksud? Oh iya Pak, ya keputusan yang sangat solutif sekali Pak. Jadi begini Pak, dalam modul guru penggerak yang saya pelajari ada dua jenis dilema dalam mengambil keputusan, sebuah keputusan, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan bujukan moral yang merupakan dilema kebenaran lawan kesalahan. Nah, ini Pak Gito, bagaimana cara Pak Gito mengidentifikasi kasus yang terjadi di SD Pak Gito? Apakah termasuk dilema etika yang bujukan moral atau yang kebenaran lawan kebenaran tadi ya Pak Gito ya? Iya. Nah, kebetulan masalah kemarin itu kalau saya golongkan termasuk dilema etika, karena di situ tidak ada unsur yang melawan hukum. Iya, betul Pak. Nah, itu hanya mengenai kebijakan sekolah saja, jadi tidak akan menimbulkan dampak pelanggaran hukum. Sehingga jalan kami yang pertama tadi saya adakan wawancara atau kita berinteraksi yang bersangkutan secara kekeluargaan. Setelah itu baru kita diskusikan dengan rekan guru, karena ada dampaknya nanti kita kalau pertahankan ibu guru PAI itu terhadap jam-jam pembelajaran yang lain, sehingga perlu saya bicara dengan rekan-rekan guru. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara saya melakukan jika itu tidak tercapai, maka akan saya pertimbangkan minta penjelasan atau minta solusi dari atasan kami, yaitu di Korwil. Dan sedangkan kalau Korwil pun tidak bisa menjalankan ngasih solusi, saya terpaksa harus minta pertimbangan kepada dinas. Itu yang terakhir, jalan yang terakhir. Tapi alhamdulillah selama ini hal yang terakhir itu tidak tersampai, hanya cukup di sekolah secara intern dan kekeluargaan alhamdulillah bisa terselesaikan. Nah, itu Pak Gendro. Ya. Terus ini berarti GTT yang tadi yang Pak Gito ceritakan itu dipertahankan ya Pak ya? Iya. Di mana keduanya adalah keputusan yang benar dan tidak melawan hukum tadi. Ya. Nah ini Pak, berarti selama ini Pak Gito menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema etika ini sangat berjalan dengan bagus ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah yang bersangkutan juga menerima, sekolah juga bisa membagi tugas-tugas sehingga tetap bisa dipertahankan. Terus yang kemudian Pak Gito, adakah yang menurut Pak Gito merupakan tantangan selama ini, tantangan dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika yang lain Pak? Begitu. Iya. Ya kalau tantangan itu pasti ada, karena juga keputusan itu akan berdampak kepada mereka. Tantangan kami itu adalah keterbukaan, ya. Keterbukaan dan solusi secara kekeluargaan itu yang sulit. Tapi harus kita lakukan karena itu nanti akan membawa dampak setelah keputusan itu saya ambil. Jadi selama ini seperti yang saya katakan tadi, dengan adanya secara intern kita bicara face to face istilahnya dari yang bersangkutan, guru yang bersangkutan, kemudian kita bicarakan dengan guru-guru yang lain, juga kita minta pertimbangan dari komite, alhamdulillah semuanya bisa berjalan baik gitu. Ya. Terus untuk penjadwalan Pak gitu, untuk menyelesaikan tadi kan dalam rapat juga lakukan, kemudian dari face to face juga iya. Kemudian ada jadwal khusus nggak untuk Pak Gito lakukan atau langsung menyelesaikan masalah-masalah dilema etika ini? Ada penjadwalan khusus atau tidak Pak ini Pak? Nah, kalau masalah itu kan timbulnya tidak selalu bisa diprediksi. Jadi saya tidak membuat jadwal. Itu kan sifatnya incidental ya. Iya. Accidental. Sewaktu-waktu bisa terjadi. Jadi saya tidak membuat jadwal, tapi saya selesaikan suatu masalah itu jika timbul. Alhamdulillah kemarin ada masalah juga bisa saya selesaikan dengan baik dan bisa diterima dari semua pihak. Jadi tidak ada jadwal tertentu, tidak ada. Cuman kalau ada
masalah baru kita ambil langkah-langkah seperti yang saya katakan tadi. Itu. Terus ini Pak, pertanyaan terakhir Pak. Ya. Dari semua hal yang Pak Kito sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Kito petik dalam pengalaman, dalam pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika ini, sebuah masalah yang menimbulkan dilema di SD Pak Kito ini. Nah, ini Pak Gendro, saya ambil suatu kesimpulan jika suatu ada masalah, yang pertama kita harus bisa mengidentifikasi masalah itu, yaitu masuk ke suatu keputusan yang istilahnya apa tadi, dilema etika atau bujukan moral. Kita identifikasi, setelah itu kita berusaha untuk mengadakan pendekatan kepada yang bersangkutan yang ada masalah tadi. Selanjutnya kita baru membicarakan hal itu kepada rekan-rekan guru yang lain, karena kami yakin bahwa semua yang saya putuskan itu tidak selalu benar, maka harus saya bicara dengan rekan-rekan guru yang lain. Itu akan menimbulkan suatu keputusan yang nanti bisa menimbulkan keputusan yang terbaik. Itu untuk saya. Luar biasa sekali Pak Kito, pengalaman Pak Kito dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini. Semoga bisa menginspirasi saya untuk terus belajar agar lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan. Dan sekali lagi Pak Kito, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber saya untuk saya wawancarai hari ini. Dan kemudian nanti bila mana saya ada kesulitan atau apa, bisa saya tanyakan lagi untuk Pak Kito. Ya, alhamdulillah. Saya juga mengucapkan terima kasih jika Mas Pak Gendro mempercayai saya untuk wawancara tadi. Bila mana itu nanti ada manfaatnya, bisa panjenengan gunakan di tugas-tugas selanjutnya jika Anda suatu ketika menjadi seorang kepala sekolah. Itu. Amin Pak Kito. Kalau begitu Pak Kito, saya pamit dulu. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Kito, dan saya mengucapkan terima kasih atas waktu Pak Kito meluangkan waktu untuk saya. Semoga nanti ke depannya bisa sharing-sharing lagi Pak Kito. Ya. Monggo, silakan. Ya. Kalau begitu saya pamit dulu Pak Kito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ani. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik sekali. Bagaimana dengan Pak Gendro sendiri? Apa kabar Pak? Kabar baik Bu, alhamdulillah. Saya cukup bahagia hari ini Bu. Iya, tadi Pak Gendro menghubungi saya lewat telepon, katanya ada sesuatu yang mau dibicarakan. Ada masalah apa ya Pak? Nah ini Bu, kebetulan saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait praktek pengambilan keputusan. Nanti Bu Ani bisa meluangkan waktu, bolehkah saya nanti mengajukan untuk beberapa pertanyaan? Oke, dengan senang hati saya akan membantu Pak Gendro. Nah saat ini Bu Ani, untuk selama Bu Ani menjadi kepala sekolah pasti pernah menemui masalah ataupun di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam modul guru penggerak saya mempelajari ada dua jenis dilema dalam pengambilan keputusan, yaitu dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran, dan rujukan moral yang merupakan dilema kebenaran lawan kesalahan Bu Ani. Pertanyaan yang pertama begini Bu Ani, apakah selama ini bagaimana Bu Ani dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujuk moral Bu Ani? Ya, selama ini tentunya dalam keseharian kita di sekolah banyak sekali masalah yang kita temui. Tidak hanya masalah yang kaitannya dengan siswa, tapi juga masalah yang kaitannya dengan guru. Nah, saya biasanya tahu kalau itu adalah termasuk dilema etika atau
bujukan moral saat ada konflik ya di dalamnya antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Nah, seperti misalnya saat ada siswa yang terlambat, nah itu kan kita tidak bisa langsung menegur siswa tersebut bahwa siswa tersebut itu salah, akan tetapi kita identifikasi dulu masalahnya, penyebabnya siswa tersebut terlambat itu apa. Oh, kalau misalkan siswa tersebut sekolah itu terlambat karena ada sesuatu hal, padahal sebenarnya dia itu punya niat untuk sekolah tetapi terlambat. Nah, itu kan bisa kita identifikasi sebagai dilema etika ya. Jadi misalkan juga ketika ada anak yang berkelahi, bisa itu karena hal sepele. Nah, itu kita identifikasi dulu permasalahannya, penyebabnya apa. Jangan kita langsung menghadik anak salah atau betul gitu. Ya, selanjutnya begini Bu Ani. Selama Bu Ani menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Bu Ani, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama besar, sama-sama penting, ya, yang mengandung nilai kebijakan ini, bagaimana untuk mengatasinya Bu Ani? Ketika kita akan mengambil keputusan, meskipun sebagai seorang pemimpin, tentunya kita tidak bisa secara sepihak dalam memutuskan suatu masalah. Nah, tentunya karena di sekolah ada dewan guru, tentunya saya melibatkan dewan guru dalam pengambilan keputusan. Kita rapatkan, kita bicarakan bersama. Apabila masalah itu bisa kita selesaikan intern di sekolah, tentunya cukup kita berbicara dengan dewan guru. Akan tetapi jika masalah itu kita rasa kok masalahnya berat, masalah tersebut kompleks, tentunya kita perlu melibatkan komite sekolah. Kita juga bisa meminta saran dan pertimbangan dari pengawas, atau mungkin jika masalahnya memang terlalu kompleks, saya juga pernah sampai berkonsultasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten seperti itu. Terus selanjutnya begini Bu Ani, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini untuk mengatasi semua hal-hal seperti ini Bu Ani? Langkah-langkah yang saya ambil tentunya yang pertama, kita identifikasi dulu masalahnya, siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut, kemudian nilai-nilai yang bertentangan dalam masalah tersebut, kemudian dampak yang ditimbulkan dari masalah itu, apakah nanti dampaknya jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian tentunya dalam pengambilan keputusan itu kita cari pilihan lain. Jadi kita menyiapkan second opinion setelah ada kita siapkan suatu solusi, tapi kita juga menyiapkan solusi cadangan yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita mengambil keputusan, juga tentunya perlu kita uji keputusan tersebut dampaknya bagaimana, seperti itu. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di SD Bu Ani? Hal yang efektif dalam pengambilan keputusan tentunya yang pertama kita musyawarah, gitu Pak. Seperti itu, musyawarah dengan pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian dalam musyawarah tersebut tentunya perlu adanya keterbukaan, karena kalau misalkan dalam masalah tersebut kok ada sesuatu yang ditutupi, tentunya tidak akan kita temukan solusinya. Jadi perlu kita komunikasikan dengan jelas, perlu kita adanya keterbukaan supaya nanti keputusan yang kita ambil itu bisa adil, tidak memihak kepada salah satu pihak dan tidak merugikan orang lain, seperti itu Pak. Terus selanjutnya yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika saja ini apa saja Bu Ani? Tantangan yang mungkin yang ringan ataupun yang sedang ataupun yang besar itu seperti apa nanti? Kalau tantangan itu pasti ada ya Pak, ketika kita menghadapi suatu masalah. Tantangan itu bisa dari dalam pihak sekolah sendiri, bisa juga berasal dari luar, ngoten nggih.
Kalau misalkan dari dalam pihak sekolah sendiri itu kadang kita ingin membuat suatu keputusan tetapi ada mungkin 1 atau 2 orang guru yang tidak sepakat dengan keputusan yang kita buat. Kemudian kalau misalkan tantangan itu dari luar, itu tentunya pasti melibatkan orang tua siswa. Mungkin ada orang tua siswa yang merasa dirugikan dengan keputusan yang kita ambil, atau mungkin kadang-kadang juga kita sulit untuk membuat keputusan apabila keputusan permasalahan tersebut terlalu kompleks dan biasanya itu kalau sudah menyangkut dengan rasa kasihan, dengan hati nurani, itu tentunya kita akan seperti gimana ya, agak sulit gitu untuk memutuskan suatu masalah, Pak. Gitu ya Bu ya. Loh, apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalkan Bu Ani di sekolah itu ada jadwal mungkin seminggu sekali atau bagaimana? Ada di tempat yang di kantor ataupun di sekolah, atau bentuk-bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan di sekolah Bu Ani sekarang ini? Kalau untuk penyelesaian masalah, untuk jadwal sih tidak ada ya Pak. Jadi ketika kita menemui sebuah masalah, tentunya secepat mungkin kita akan menyelesaikannya. Jangan sampai masalah itu berlarut-larut, berkepanjangan. Jadi ketika kita menemui masalah, akan lebih baik jika masalah tersebut langsung kita selesaikan. Misalkan kok Bapak Ibu guru di kelas menemui masalah dengan siswanya, masalah tersebut kita selesaikan dulu oleh Bapak Ibu guru tersebut, karena wewenang di kelas itu kan wewenangnya guru kelas. Jadi ketika di kelas Bapak Ibu guru menemui masalah, tentunya masalah tersebut akan diselesaikan oleh guru kelasnya. Akan tetapi jika masalah tersebut kok di kelas belum selesai, perlu kita selesaikan bersama dengan musyawarah, tentunya akan kita selesaikan secepatnya. Jangan sampai kita menunda-nunda sebuah masalah. Oh gitu ya Bu ya. Bagus sekali ya Bu ya. Kemudian selanjutnya Bu, adakah faktor-faktor yang selama ini selalu mempermudah atau membantu Bu Ani dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di SD Bu Ani ini? Kalau faktor-faktor yang mempermudah, tentunya yang pertama itu adalah kekompakan dari para dewan guru. Kalau dewan gurunya sudah kompak, tentunya kita berkomunikasi dalam menyelesaikan masalah juga akan mudah. Kemudian yang kedua itu adalah dukungan dari orang tua siswa tentunya. Kadang kan kita mungkin anaknya di sekolah melakukan perbuatan seperti ini. Nah, ketika orang tua ini tidak mendukung keputusan yang kita ambil, akan tetapi orang tua ini malah mencari pembenaran untuk anaknya. Lah, ini nantinya akan terjadi konflik. Jadi dukungan dari orang tua, karena orang tua itu sudah mempercayakan anaknya kepada kita guru di sekolah, tentunya ketika ada masalah terjadi di sekolah, nah orang tua ini hendaknya mendukung keputusan yang kita ambil. Kemudian selain orang tua, juga pihak dari komite juga bisa mendukung keputusan kita. Kemudian pernah juga saya membuat keputusan itu, saya sampai melibatkan kepala desa Pak, karena memang ini masalahnya terlalu kompleks. Nah, jadi kita juga perlu dukungan dari kepala desa sebagai pemangku kepentingan, karena anak, kemudian orang tua itu kan juga bagian dari masyarakat desa. Jadi tentunya ketika ada masalah yang kompleks, kita juga mungkin bisa meminta bantuan kepada kepala desa dalam meyakinkan atau mendukung keputusan yang kita buat. Ya, itu. Terus selanjutnya begini Bu, dari semua hal yang Ibu tadi sampaikan, kemudian pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman, mungkin pengalaman yang luar biasa dalam pengambilan keputusan yang mungkin membuat perubahan di SD Bu Ani itu apa? Pelajarannya saya dapat petik dari masalah-masalah yang terjadi di sekolah itu, yang pertama adalah keterbukaan. Bagaimana cara kita
dalam menyelesaikan masalah, bagaimana cara kita menggali sebuah permasalahan itu sampai kita menemukan solusi yang terbaik. Nah, ini perlu adanya keterbukaan dan hubungan yang harmonis antara guru dengan siswanya, dengan orang tua dan para pemangku kepentingan. Kemudian pelajaran yang dapat saya ambil yang kedua adalah ketika kita menemui sebuah masalah, harus secepat mungkin kita selesaikan. Jangan sampai kita menunda-nunda, akhirnya masalah tersebut menjadi besar. Kemudian juga dalam membuat keputusan kita, meskipun sebagai pemimpin, tentunya kita tetap perlu bermusyawarah gitu. Wah, luar biasa sekali pengalaman Bu Ani ini dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus D5 ITK yang ada di SD Bu Ani. Semoga bisa nanti kedepannya menginspirasi saya untuk terus belajar dan bijaksana dalam pengambilan keputusan, baik yang keputusan yang besar, sedang ataupun kecil. Dan terima kasih Bu Ani sudah bersedia menjadi narasumber saya. Untuk lain waktu nanti kita sambung lagi ya, agar nanti pengalaman Bu Ani ini bisa saya terapkan di SD saya. Saya juga terima kasih sekali kepada Pak Gendro sudah mempercayakan saya untuk menjadi narasumber dari tugas Pak Gendro. Semoga pembicaraan kita pada siang hari ini bisa bermanfaat dan tentunya membantu Pak Gendro dalam menyelesaikan tugas dalam modul-modul guru penggerak. Semangat ya Pak. Amin ya. Kalau begitu saya pamit dulu Bu Ani. Bu Ani mungkin akan melanjutkan aktivitasnya dan semoga Bu Ani pekerjaan di SD Bu Ani dapat lancar dan dapat sukses selalu Bu Ani. Terima kasih Pak Gendro. Ya, terima kasih Bu Ani. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.